Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas perencanaan audit. Ada 3 alasan perlunya dibuat perencanaan. Pertama, agar diperoleh bukti yang sesuai dan cukup sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan menekan biaya sekecil atau sewajar mungkin dan untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, menerima tawaran klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Dilanjutkan dengan pemahaman terhadap bisnis klien dan kita nilai risiko bisnisnya. Selanjutnya kita melakukan analytical prosedur awal. Setelah itu dari hasil analytical prosedur awal kita tetapkan tingkat materialitas dan menilai risiko audit dan risiko inheren. Selanjutnya kita akan mendapatkan pemahaman terhadap sistem pengendalian internal klien dan menilai risiko pengendaliannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi untuk menilai risiko adanya fraud. Dan terakhir, kita akan menyiapkan strategi audit menyeluruh dan audit program. Perencanaan awal sangat dipengaruhi oleh jenis klien, apakah ini penugasan lanjutan ataukah klien baru. Dan juga dipengaruhi oleh alasan klien untuk diaudit. Dan kita memerlukan pemahaman terhadap klien untuk membuat perencanaan audit yang lebih detail. Jika klien baru yang sebelumnya sudah pernah diaudit oleh auditor lain, maka kita perlu berkomunikasi dengan auditor sebelumnya dengan tentu saja dengan izin klien. Dan jika kita ingin melanjutkan audit untuk klien lama, perlu dievaluasi apakah memang layak untuk dilanjutkan berdasarkan isu-isu yang dihadapi dalam audit sebelumnya, juga mempertimbangkan fee dan integritas klien. Alasan atau tujuan minta diaudit sangat menentukan risiko audit yang dapat kita terima. Risiko audit yang dapat diterima dipengaruhi pertama, siapa yang akan menjadi user dari laporan kita dan untuk apa akan digunakan laporan kita. Untuk perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik atau perusahaan yang dalam keadaan kesulitan hutang atau perusahaan yang mungkin akan dijual, memerlukan bukti yang lebih banyak untuk menurunkan risiko audit. Agar tidak ada kesalahpahaman antara auditor dan klien, maka surat penugasan harus sama-sama dipahami oleh akuntan dan klien. Standar atau bentuk standar dari surat penugasan biasanya harus berisikan pertama, tujuan penugasan, yang kedua, tanggung jawab auditor dan tanggung jawab manajemen, serta schedule pelaksanaan audit dan fee yang harus dibayar oleh klien. Auditor harus memberitahu klien bahwa auditor tidak dapat menjamin bahwa laporan keuangan terbebas dari fraud setelah diaudit dan memperoleh opini unqualified. Selanjutnya,
Pengembangan strategi audit menyeluruh perlu mempertimbangkan, yaitu industri dan bisnis klien, tingkat materialitas kesalahan dan risk area, jumlah lokasi fisik klien, dan efektivitas pengendalian pada masa lalu. Strategi awal membantu auditor untuk menentukan resources yang diperlukan dan penugasan staf. Kemungkinan staf dilanjutkan atau diganti, atau kita perlu bantuan tenaga spesialis, tenaga ahli lain dalam pelaksanaan dalam pengumpulan bukti. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.